Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pamulang. Nama saya Pratnya Paramita dengan nomor induk mahasiswa 1610102500134. Pada hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum merupakan bahasa yang mempunyai khas tersendiri, yang memiliki dunia tersendiri dalam sistem penulisannya, walaupun tidak diatur dalam bentuk baku. Bahasa hukum merupakan suatu bentuk tulisan berdasarkan suatu kebiasaan yang terus-menerus dipergunakan oleh orang yang berkecimpung dalam dunia hukum. Kita sama-sama ketahui, terkadang bahasa hukum hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum, dan orang-orang awam hanya mengikuti dengan kata lain seolah-olah mereka mengerti. Sementara yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi, dan bahasa merupakan hal yang bersifat universal, karena dengan bahasa seseorang dapat mengutarakan keinginannya. Begitu juga pada aktivitas sosial yang kita lakukan pada lingkungan kerja ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Begitupun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Tentunya bukan hanya pembuatnya saja yang mengerti akan isi, tetapi juga masyarakat sepatutnya terkadang memahami. Sementara dalam sistem penulisan bahasa hukum terkadang membingungkan masyarakat awam. Menurut Julianto Asis SH, bahwa bahasa dalam hukum harus dipahami sebagai media pengantar manusia untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Jika bahasa yang digunakan dalam hukum tidak relevan atau sulit dimengerti oleh masyarakat awam, maka bagaimana kemudian rasa keadilan dapat tercapai dengan kualitas komunikasi subjek hukum yang begitu dangkal? Jangan menyalahkan manusia, tetapi memang bahasa yang digunakan dalam hukum terkadang membingungkan dan bersifat eksklusif, seperti yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis. Bahasa Indonesia dalam penerapan hukum hanya merupakan formalitas belaka. Semua kecakapan kata kelihatan jika seseorang sudah bersentuhan langsung dengan aparat penegak hukum. Pada kenyataannya, bahwa masyarakat yang ada tinggal di tempat yang berbeda, dengan latar belakang suku dan bahasa yang berbeda pula, dan secara otomatis bahasa pergaulan yang digunakan dalam komunitas masyarakat tidak secara keseluruhan disadur dari bahasa Indonesia. Jika tidak didapati dalam realisasi atau realitas masyarakat, terjadi perseteruan akibat ketersinggungan kata-kata ataupun bahasa yang digunakan, lantas bagaimana konsekuensi hukumnya? Apakah bahasa daerah dengan dialek tersendiri dapat dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang formal dan dapat disentuh dalam KUHP? Fungsi dalam ilmu hukum atau fungsi bahasa dalam ilmu hukum itu dipergunakan atas dasar berbagai macam alasan, tujuan maupun sasaran. Oleh karenanya, dalam konteks logika hukum memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi praktis, ketiga fungsi ekspresif, keempat fungsi performatif, kelima fungsi seremonial, dan keenam fungsi logis. Jadi pada hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang universal adanya. Terlepas dari beragamnya bahasa yang ada di dunia ini, perlu disadari juga bahwa setiap disiplin ilmu juga mempunyai bahasa yang lazimnya tidak sesuai dengan kaidah gramatikal yang sesuai dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Di bidang hukum misalnya, bahasa yang digunakan oleh praktisi hukum tentunya bahasa yang hanya dimengerti oleh kalangan hukum dan masyarakat awam merasa asing. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.